Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata, kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi menyusun tour itinerary. Tour itinerary banyak sekali macamnya. Ada yang berbentuk narasi, ada juga berbentuk deskripsi, namun ada juga yang berbentuk peta atau grafik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar menyusun tour itinerary secara metrik atau tabel. Baik, sebelumnya silakan persiapkan diri kalian supaya lebih fokus dan siap untuk belajar. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Menyusun tour itinerary. Jadi sebelum menyusun tour itinerary, kita perlu menyiapkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, persiapkan terlebih dahulu data objek wisata. Boleh lebih dari satu objek yang akan kita jadikan sebagai tujuan-tujuan wisata dalam program perjalanan atau tour itinerary. Mulai dari perjalanan perjalanan singkat kemenarikannya. Jadi misalkan kita akan mengunjungi objek wisata Sariater. Nah, di Sariater itu kemenarikannya seperti apa? Apa saja aktivitas yang bisa dilaksanakan di sana? Setelah itu, lalu waktu yang tepat untuk berkunjung. Nah, kapan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Sariater? Apakah di pagi hari, siang hari, atau di malam hari? Silakan dipersiapkan. Yang berikutnya, jarak dari titik keberangkatan atau dari objek wisata sebelum dan sesudahnya. Misalkan awal keberangkatan kita untuk tur Subang, titik poinnya di Wisma Karya. Nah, jadi dari Wisma Karya ke Sari Ater itu berapa jaraknya? Lalu berapa waktu tempuhnya? Setelah dari Sari Ater, lalu dilanjutkan misalkan ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi dari Sari Ater ke Gunung Tangkuban Perahu, berapa jaraknya? Berapa juga waktu tempuhnya? Bagaimana cara mencari jarak dari satu objek ke objek yang lainnya? Kalian bisa menggunakan aplikasi eh, Google Map. Jadi tinggal dimasukkan di situ, misalkan kota titik keberangkatannya Wisma Karya, lalu tujuannya ke Sari Atar. Tinggal diklik, udah selesai. Itu nanti akan muncul jarak dari Wisma Karya ke Sari Atar berapa kilo. Lalu waktu tempuhnya kalau menggunakan kendaraan mobil itu berapa menit, ada juga dengan motor. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan total lamanya waktu yang tepat untuk beraktivitas. Jadi, perlu berapa lama pada saat kita mengunjungi Sari Atar? Apakah 1 jam cukup, 2 jam, 3 jam? Nah, itu terserah. Silakan nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Oke, di sini Bapak akan contohkan mencari jarak antara satu objek dengan satu objeknya. Jadi setelah kita menentukan titik poinnya, kita buat grafiknya dulu. Misalkan pertama untuk tur Subang, titik poinnya berada di Wisma Karya. Dari Wisma Karya menuju ke De Castello, dari De Castello misalkan ke Tangkuban Perahu, dari Tangkuban Perahu dilanjutkan ke Sari Ater. Nah, kita perlu tahu berapa jarak dari Wisma Karya ke De Castello, Castello Tangkuban Perahu, dan Tangkuban Perahu ke Sari Ater. Nah, contoh di sini
Jarak dari Wisma Karya ke The Castello itu sekitar 25 kilometer. Lalu dari The Castello ke Tangkuban Perahu jaraknya 10 kilometer. Dari Tangkuban Perahu ke Sari Ater jaraknya 11 kilometer. Lalu ini perjalanan pulang dari Sari Ater ke Wisma Karya jaraknya sekitar 27 kilometer. Jadi nanti setelah ketemu ininya dicari waktu tempuhnya dari Wisma Karya ke The Castello berapa menit. Bisa lewat Google Map atau juga bisa dihitung. Dihitung misalkan waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan per jam. Contohnya misalkan jarak dari Wisma Karya ke The Castello itu 25 kilometer. Jadi jaraknya 25, kecepatan bisnya berapa? Misalkan kecepatan bisnya cuman karena jalannya karena menanjak, bis paling mampu kecepatannya 20 kilometer per jam. Jadi tinggal dibagi 25 dibagi 20 sama dengan 1, berapa. Jadi dari Wisma Karya ke The Castello mungkin waktunya sekitar 1 jam atau 1 jam lebih. Nah setelah itu ketemu baru kita selanjutnya selanjutnya persiapkan tabel distribution of time dan tour itinerary untuk mulai diisi dengan perincian waktu perjalanan, penjelasan perjalanan atau kegiatan, dan penjelasan objek wisata. Nah, ini contoh contoh format distribution of time. Jadi nanti diisi nama turnya apa, misalkan tur Subang, durasinya berapa lama. Ini belum ketemu karena harus dihitung dulu. Jadi di sini ada uraian atau rute. Rutenya nanti dari mana ke mana. Contoh misalkan dari eh, titik poinnya di Wisma Karya menuju ke Sariater. Di perjalanan berapa lama? Di objek wisata berapa lama? Istirahat berapa lama? Setelah itu nanti ditotalkan dari perjalanan di objek wisata dan waktu istirahat perlu berapa lama? Misalkan di sini totalnya 3 jam. Lalu diisi nanti dimasukkan ke jadwal. Itu. Lalu selanjutnya, nah kita coba menyusun format distribution of time untuk tur Subang. Tur Subang. Tadi uraian atau rutenya kita mengambil 4 objek wisata. Pertama dari titik poinnya di Wisma Karya, dari Wisma Karya menuju ke Castello, misalkan dari De Castello ke Sariater, dari Sariater ke Tangkuban Perahu, lalu kembali lagi ke Subang. Yang pertama, oke, pertama ini dari Wisma Karya ke De Castello. Dari Wisma Karya ke De Castello, di perjalanan perlu berapa lama? Nah, di sini sudah dimasukkan selama 55 menit atau 1 jam. Bagaimana cara mencari ininya? Nah, kalian bisa mencarinya seperti yang Bapak sampaikan tadi lewat yang paling simpel itu lewat aplikasi Google Map. Jadi tinggal kalian masukkan eh, di sini keberangkatannya dari Wisma Karya, lalu tujuannya ke The Castello. Nanti langsung akan muncul waktu di perjalanan sekitar 55 menit dengan kendaraan. Seperti itu ya untuk mencari berapa menit waktu yang diperlukan. Setelah itu, apakah di objek wisata perlu diisi? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini hanya untuk di perjalanan aja. Jadi dari Wisma Karya ke The Castello. Lalu istirahat istirahat juga tidak perlu karena ini masih di perjalanan. Lalu ditotalkan berapa waktu yang diperlukan untuk waktu tempuh dari Wisma Karya ke The Castello. Di sini 55 menit. Oke, lalu selanjutnya, nah setelah tiba di The Castello, kita isi lagi di perjalanan ini tidak ada. Nah, di objek wisata perlu berapa menit kita di sana? Apakah cukup dengan 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Silakan itu nanti disesuaikan. Di sini Bapak contohkan kita isi selama 60 menit atau 1 jam.
1 jam untuk explore the Castello, foto-foto, misalkan keliling dan lain sebagainya. Setelah itu istirahat. Nah, kita kasih waktu di sini istirahat 10 menit sebelum melanjutkan perjalanan ke objek wisata selanjutnya. Nah, setelah itu di total di objek wisata 60, istirahat 10 menit, jadi totalnya 70 menit. Eh, Setelah itu kita lanjutkan ke objek wisata yang kedua. Kita melakukan perjalanan dari The Castello ke Tangkuban Perahu. Nah, di perjalanan waktunya sekitar misalkan 30 menit. Lalu di objek wisata tidak ada, istirahat tidak ada, jumlah 30 menit. Setelah di perjalanan, lalu sampai di Tangkuban Perahu. Sama seperti di The Castello, di Tangkuban Perahu kita perlu waktu berapa menit, berapa lama, berapa jam misalkan. Nah, di sini contoh misalkan 90 menit atau 1 jam setengah untuk explore atau keliling Tangkuban Perahu. Lalu istirahatnya misalkan di sini 10 menit atau 15 menit, silahkan disesuaikan. Setelah itu disusun, setelah itu dijumlah selama di objek wisata dengan waktu istirahat. Totalnya menjadi 100 menit. Setelah itu lanjutkan lagi perjalanan menuju dari Tangkuban Perahu ke Sariater. Di sini waktunya sekitar 40 menit. Di objek wisata tidak ada, istirahat tidak ada karena ini di perjalanan. Totalkan jadi 40 menit. Setelah itu lanjut lagi di Sariater. Nah, sekarang kita berada di Sariater. Di Sariater, di objek wisata misalkan selama 1 jam setengah atau 90 menit. Lalu di istirahatnya misalkan 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena ini termasuk makan siang, sholat, dan istirahat sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Lalu dijumlahkan jadi totalnya 150 menit. Nah, setelah 3 objek wisata selesai dikunjungi, lalu perjalanan pulang. Perjalanan pulang di objek wisata terakhir yaitu di Sari Ater menuju ke Wisma Karya. Jadi waktunya berapa menit? Di sini di perjalanan ternyata selama 55 menit. Objek wisata tidak ada, istirahat tidak ada, jadi totalnya 55 menit. Nah, setelah ini ketemu semua, lalu dijumlahkan. Dijumlahkan. Nah, ternyata waktu tempuh selama tur di Subang itu totalnya memerlukan waktu 8 jam 33 menit. Jadi nanti durasinya tinggal bisa diisi dimasukkan ke durasi di sini. Tur Subang 8 jam, 33 menit atau dibulatkan misalkan bisa 9 jam atau 8 jam 30 menit. Nah, oke, setelah itu selesai, baru perhitungan selesai dimasukkan ke jadwalnya. Jadwal keberangkatan dari Wisma Karya, kita mau jam berapa mulainya? Apakah mau jam 7, jam 8, atau jam 9? Silahkan disesuaikan. Di sini Bapak contohkan jam keberangkatannya itu jam 8.00. Ini mulai berangkat. Sehingga di perjalanan 55 menit, jadi 08.00 perjalanan mulai dari Wisma Karya, tiba di The Castello itu 08.55. Jadi ini tambahkan 08.00 tambah 55 menit. Lalu di The Castello berapa lama? Di The Castello berarti setelah dari sini 08.55, 08.55 ditambahkan ini jumlah selama di objek wisata 70 menit. Jadi 8.55 tambah 70 menit sama dengan sampai jam 10.15 menit. Jadi selama di The Castello kita punya waktu mulai dari jam 8.55 sampai jam 10.15. Lalu dilanjutkan lagi perjalanan dari The Castello ke Tangkuban Perahu. Jadi mulai dari jam 10.15 berangkat itu. Di perjalanan selama 30 menit. Jadi mulai dari 10.15 ditambah 30 menit sama dengan 10.45. Lalu dilanjutkan lagi
perjalanan menuju selama di objek wisata Tangkuban Perahu. Di sini di objek wisata Tangkuban Perahu kita memerlukan waktu 100 menit atau 1 jam lebih. Nah, di sini mulainya tadi kan 10.45 ditambah 100 menit atau 1 jam lebih. Jadi mulai dari 10.45 sampai 12.40 itu waktu untuk di Tangkuban Perahu. Setelah itu dilanjutkan di objek wisata berikut menuju objek wisata berikutnya dari Tangkuban Perahu ke Sariatar memerlukan waktu 40 menit. Jadi mulai dari 12.40 lalu di perjalanan 40 menit jadi tiba di Sariatar itu sekitar 13 menit 20. Setelah itu di Sariatar kita akan berapa lama? Nah, di sini contohnya 150 menit atau hampir 2 jam setengah. Jadi mulai dari 13.20 sampai 15.10 itu berada di Sariatar. Nah, setelah selesai di Sariatar, kita lanjutkan perjalanan pulang dari Sariatar ke Wisma Karya dengan memerlukan waktu perkiraan sekitar 55 menit. Jadi waktunya mulai dari 15.10 ditambah 55 menit sama dengan 16.15. Jadi selama perjalanan itu memerlukan waktu 55 menit dan tiba di Wisma Karya pada jam 16.15. Nah, itu untuk cara pengisian format distribution of time. Setelah selesai dari sini, lalu eh, uraian atau rute ini termasuk jadwalnya kita masukkan ke distribution of time. Oh, kita masukkan setelah selesai jadwal ini, uraian dan rute ini, uraian atau rute, setelah selesai kita membuat format setelah selesai kita mengisi format distribution of time. Lalu nanti kita masukkan uraian atau rute perjalanan ini dengan jadwalnya ke tabel berikutnya yaitu tabel tour itinerary. Contoh di sini nama turnya Tur Subang. Durasinya tadi kita bulatkan 8 jam 30 menit. Nah, ini waktu tadi dari hasil yang kita telah buat di distribution of time. Oke. Misalkan nah hasil dari distribution of time ini kita masukkan ke tour itinerary. Nah, ini sudah masuk waktunya dipindahkan ke sini. Lalu kegiatannya apa saja? Nah, ini kegiatannya dari rute tadi 08.00 sampai 08.55 menuju The Castello. Ini Explore The Castello. Lalu 10.15 sampai 10.45 menuju Tangkuban Perahu. 10.45 sampai 12.40 berada di Tangkuban Perahu, kita explore. Lalu berikutnya terus sampai perjalanan pulang. Nah, untuk keterangannya bisa diisi apa saja. Contoh pada saat awal kita mencari objek wisata The Castello, kemenarikannya apa? Apakah bisa untuk jalan-jalan, keliling, atau foto? Contoh di sini eh, kegiatan selama di The Castello, misalkan bisa keliling, swafoto, dan lain-lain. Lalu di Tangkuban Perahu juga sama. Oh, sorry. Nah, di Tangkuban Perahu juga sama, di Saratar juga sama. Itu tour itinerary setelah membuat distribution of time, jadi memasukkan ke tour itinerary itu akan lebih mudah. Oke, selanjutnya untuk baik untuk tugasnya hari ini eh, tugas Anda sebagai tour planner dari Biro Perjalanan Wisata sebagai berikut. Membuat distribution of time dan tour itinerary. Jadi buatlah paket wisata one day tour atau full day. Silakan mau pilih yang mana one day tour atau full day.
Objek wisatanya bisa dipilih maksimal 3 objek. Silakan dipilih sendiri mau kemana. Nah, langkah kerjanya yang pertama siapkan data objek wisata seperti tadi ya. Kalau misalkan mau ke Seriater, ke Castello dan Tangkuban Perahu, siapkan dulu data objek wisata itu kemenarikannya seperti apa. Yang kedua, tentukan jarak dari titik keberangkatan ke lokasi objek wisata. Tentukan mulainya dari mana, mulainya jam berapa. Lalu tentukan batas waktu di objek wisatanya mau berapa lama. Yang ketiga, buat sketsa gambar dari lokasi awal, lalu objek ke satu, objek kedua, dan objek ketiga. Yang berikutnya, cari jarak melalui Google Map, lalu masukkan ke dalam tour itinerary. Jadi langkah-langkahnya sama persis seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Silakan untuk lebih lengkapnya, tugasnya ada di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan, ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui eh, WA, grup WA, atau bisa juga di Google Classroom. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.